Oke, ini beliau Pak Nyoman Wirate. Selamat malam Pak Nyoman. Selamat malam. Dulu silakan Pak dipakai. Ya. Sebelum Pak Nyoman kita mulai Pak Nyoman. Ini sebetulnya Pak Nyoman Wirate spesial sekali Pak malam ini teman-teman hadir karena 2 bulan sudah kami di Warung JKP tutup hampir 2,5 bulan ketika PPKM 4 dimulai 2,5 bulan yang lalu. Dan beberapa hari ini baru saja buka. Kebetulan podcastnya dialog-dialog ini berjalan dan berhenti hampir selama 3 bulan. Dan Pak Nyoman Wirate adalah roh awal agar kemudian malam ini dan malam-malam berikutnya setiap Sabtu kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang lain dan kita bisa bincang dan kita bisa mengenal beliau lebih dalam lagi. Nah, Pak Nyoman, niki kita langsung saja teman-teman dengan Pak Nyoman Wirate. Selamat datang Pak Nyoman. Selamat datang. Silahkan mungkin dideketin lagi Pak biar bisa didengar. Nah, Pak Nyoman Wirate, mungkin satu pertanyaan sebelum kita mulai pemanasan dulu nih Pak. Pak Nyoman, mungkin kata Nyoman Wirate ini ada sebuah ada sesuatu sehingga mungkin Pak, ada sesuatu tidak di nama ini yang mungkin Bapak ingin sampaikan. Apakah Bapak dipanggil Nyoman atau lebih senang dipanggil Wirate? Bagaimana Pak dengan Bapak sendiri? Di keluarga Nyoman aja. Jadi kalau biasa bebas aja lah, saya nggak punya embel-embel apa lagi. Nggak ada ya? Ya ada. Coba Wirate. tolong teman-teman mic-nya Pak Nyoman. Ini saya ganti nih. Ditukar. Tes 1, mau. Pak Nyoman kurang dekat Pak Nyoman. Oh, ditutup sama covernya itu Pak Nyoman. Oh ini. Ya, mungkin itu ya. bisa dicopot, nggak apa-apa deh Pak Nyoman. Ya kita ini aja dibuka aja. Ya, nggak usah dengan itu ya. Biar Pak Lurah ya. nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi kita langsung aja kita kita sudah berjauhan Pak Nyoman. Mungkin ini ada 2 meter. Jadi kita cukup jauh di sini. Nah, jadi nama Pak Nyoman sebetulnya Pak Nyoman lebih senang dipanggil dengan Nyoman atau Wirate Pak Nyoman? Ya yang akrab Nyoman aja. Nyoman aja ya. Kan praktis aja lah gitu. Iya. Jadi lebih aja, ya. Karena kata Nyoman sendiri mungkin ada karakter-karakter tertentu yang dimana Pak Nyoman ingin menciptakan nama baru. Itu tidak ada keinginan seperti itu Pak Nyoman. Mungkin ada seniman-seniman lain menambah-nambahkan di belakangnya atau di tengahnya. Ya saya sederhana aja. Miskin kata lah saya dinamai. Miskin. Baik. Jadi cukup dengan nama yang diinikan orang tua. Berarti Pak Nyoman bangga dengan apa yang nama yang melekat, nama yang diberikan orang tua ya Pak Nyoman. Kita langsung ke orang tuanya deh nih Pak Nyoman. Kita bahas ini sosok orang tuanya Pak Nyoman ini sehingga kisah-kisahnya sebelum kita ngobrolin tentang Pak Nyoman Wirate gitu. Jadi teman-teman di sini pasti belum tahu nih ya. Apa sih kemudian seorang Nyoman Wirate lahir dari sosok siapa gitu. Bisa Pak Nyoman jelaskan? Ibu dan bapak mungkin yang ini bisa Pak ibunya? Ya ibu saya ya seperti ibu rumah tangga biasa karena dia lahir kan pra revolusi 1927 gitu. Bapak saya 1921. Jadi tahulah kita orang-orang zaman dulu. Kalau bapak saya masih tamat sekolah SD gitu ya. Lalu kemudian pecah revolusi ikut berjuang. Dia seorang veteran. Kemudian dia masuk ke wilayah pegawai negeri di lembaga pemasyarakatan, departemen kehakiman kan. Kemudian ya dia memiliki juga bakat-bakat alam. Di masa itu berkesenian kan hampir semua orang. Oh, menarik saya Pak. Ya, bab saya pernah mendengar dari dia bahwa dia waktu di kelas 5 atau kelas 4 itu wajib hukumnya dia disuruh magang ke seniman gitu loh. Misalnya ada seniman pembuat tapel, dia ikut menggerus warna. Lalu kalau dia berbakat ke arsitektur, dia dikirim ke panti, ke pusat orang-orang pintar arsitektur itu. Ada di sana anak agung Panti Anggara, anak Agung Anggara itu termasuk tokoh di panti yang arsitektur yang itu suasana di tahun berapa Pak Nyoman? Di tahun 27 itu ya? Iya, pra-revolusi itu. Iya, pra-revolusi 30, tahun 30 gitu loh. Oh, 30. Menarik sekali ya. Kehidupan berkesenian di Bali, Pak. Dan ibunya Pak Nyoman mengalami itu.
Ibu saya ya, seorang perempuan biasa, tidak memiliki itu. Biasa-biasa saja sebagai rumah tangga biasa. Bapak saya lebih aktif, bahkan Bapak. Sesudah revolusi, sudah revolusi dia pernah jadi penari Arja Muani gitu. Jadi tokoh Tigaron dalam Basur itu. Kemudian dia pernah juga sandiwara. Menurut dia dalam sandiwara itu ada suatu kesenian baris Cina masuk ke dalam sandiwaranya dia gitu. Nah, dia menceritakan bahwa dia pernah berkesenian gitu. Di lokal tentunya. Ini menarik sekali, Pak. Berarti berkesenian Bapak nih terutama, Pak, bukan dari Ibu ya. Adalah penari, Pak, berarti ya. Dalam zaman dulu itu tidak bisa kita sebut penari. Kalau orang penari itu udah kelasnya harus ke puri kan. Jadi ini semacam namanya di kalangan masyarakat bawah juga bergerak kesenian, tapi tidak masuk ke level menengah atas. Betul. Cuma di kalangan Banjar-Banjar, misalnya di Banjar ada sangyang, di situ itu ada sangyang. Jadi bapak saya konon yang menyanyi melampahan gitu. Jadi dia bersastra juga. Bersastra juga. Dari sastra itu, nah inilah yang menariknya di masa itu menurut dia, setiap orang itu memiliki dasar kesenian gitu. Misalnya ada yang menggambar, suka mengembangkan gambar. Bapak saya kebetulan suka nembang, dia nembang, bahkan dia bisa ngarje gitu loh. Jadi hampir teman-temannya yang sebaya dia ada yang suka ke kidung, ada yang suka ke lain-lain, ada arsitektur, tukang gitu. Ini menarik, Pak Nyoman. Zaman itu sudah ada kesadaran itu sebagai dasar pendidikan awal gitu. Mungkin bagi teman-teman yang milenial di sini ya. Bagi teman-teman muda, kalau teman-teman seusia Pak Nyoman mungkin lebih mengenal dunia Bali di tahun 30-40-an. Bagi teman-teman milenial mungkin berkesenian itu sudah bukan menjadi berkehidupan sehari-hari, Pak. Sesuatu yang dalam kandung titik-titik di sudut lah berkesenian itu, Pak. Nah, kemudian Pak Nyoman, kalau dilihat dari apa yang Pak Nyoman ceritakan tadi, itu berarti keluarga di Bali itu adalah memiliki berkehidupan berkesenian. Nah, kalau Pak Nyoman sendiri berkeluar adik kakak dari orang tua berapa, Pak? Saya 7 orang. Dari Pak Nyoman sendiri ya? Bertujuh ya, Pak ya? 7. Saya nomor 3 ya, Nyoman ya. Bertujuh, Bapak nomor 3. Dan apakah suasana berkehidupan seni ini hanya Pak Nyoman yang dihantarkan ke dunia seni ini, Pak? Atau kakak-kakak dan adik bagaimana, Pak? Sebenarnya dia ingin menciptakan bukan kesenian kami. Dia menciptakan suatu tradisi belajar gitu. Misalnya dia menyiapkan buku-buku yang harus dibaca. Orang tua, Bang, ya? Orang tua. Jadi kami waktu SD ya, belum kira-kira 5 tahun tuh, kami selalu disuruh mengambil buku ke Museum Bali, perpustakaan dulu di Museum Bali. Jadi kami membawa surat bapak, tolong cari buku ini, bawa ke perpustakaan, bawa. Nah, sampai di rumah mereka berkumpul, kami sekeluarga itu bercerita tentang buku itu. Jadi itu kan metodenya dulu kan tidak oral sifatnya kan, tidak mungkin kita bisa membaca zaman itu kan, apalagi bahasanya Jawa kuno kan, misalnya babat-babat Bali kan Jawa kuno kebanyakan. Betul Pak. Jadi dia sebagai pencerita di keluarga, termasuk ibu ngumpul adik-adik, sampai saya sudah menjelang nikah juga situasi itu masih dibangun sama dia, bercerita tentang babat, tentang babat-babat leluhur, diteruskan melalui cerita itu. Wah, menarik sekali. Cerita wayang juga, Mahabharata, Ramayana diceritakan secara gini aja, kayak kita sekarang nonton televisi aja lah gitu, ngumpul gitu. Lalu nonton televisi kan. Nah, dulu enggak ada televisi kan. Nah, dialah yang jadi semacam gitu, penyebar informasi semacam itu gitu. Ini kalau saya bayangkan di tahun itu ya, Pak ya, tahun 40-30-an dengan kondisi itu, tentu saja saya tadi mendengar Pak Nyoman menyampaikan ibu adalah pegawai negeri ya, Pak ya. Ibu enggak, ibu bukan pegawai negeri. Bukan. Ibu saya ibu biasa. Jadi bagaimana
bagaimana kemudian orang tua Pak Nyoman bisa memiliki visi yang begitu majunya untuk membangun sebuah keluarga membaca seperti itu. Mungkin zaman sekarang pun kita yang sudah di zaman modern itu terlepas dari kehidupan kita, Pak nggih, dengan membiasakan anak untuk membaca, bercerita. Di zaman saat ini yang maju dan itu terlepas. Jadi kira-kira apa kemudian yang Pak Nyoman lihat dari sosok dua orang tua Pak Nyoman? Sebenarnya hubungan antar keluarga, saya tinggal di Denpasar, kita kan punya kerabat. Kalau di Bali itu kan tidak berdiri sendiri, kita pasti ada kerabat dari kampung, walaupun itu jauh dalam jarak yang artinya saudara besar ya, satu ibu kawitan itu. Nah kebetulan di rumah saya di Denpasar di Titeh itu sebagai pusat berkumpul orang-orang misalnya mereka mau sekolah ke Jawa itu harus tinggal di Titeh dulu gitu loh. Dia transit ya, baru kita ngajak dia ke Benoa untuk cari kapal, atau ke Tuban cari terbang kan begitu. Jadi orang dari kampung kan tidak mungkin langsung ke Jawa. Misalnya mereka sekolah tahun 53, karena saya belum masih kecil katanya. Ada om saya dari jauh dari Gianyar itu mau kuliah ke Jawa, ke Jogja gitu. Nah jadi transit di rumah saya dulu berapa tahun, 2 tahun itu, semacam pengenalan lingkungan lah. Nah jadi hubungan-hubungan itu kita jadinya di bapak saya itu punya motivasi harus seperti inilah model-model yang kita inginkan nanti terpelajar gitu. Jadi karena keluarga di desa itu datang ke Denpasar, lalu mereka kuliah di Madiun jadi bidan, ada ke Makassar, ada ke Jogja, ada ke mana lagi kan. Nah dari sana bapak saya mempunyai semacam gambaran masa depan, ya harus seperti ini kehidupannya gitu. Jadi yang melahirkan seorang Nyoman Wirate, yang kemudian memberikan visi-visi ke depan seorang Nyoman Wirate, betul orang tua betul ya Pak ya, yang berperan besar itu orang membentuk sketsa seorang Nyoman Wirate sampai saat ini, betul ya Pak? Bahkan sebelum bapak saya mampu mencapai tingkat pikirannya dia, kakek saya sudah punya prinsip harus sekolah di Jawa semua kamu ini gitu. Karena dia memimpikan suatu perubahan keluarga tidak mungkin tanpa belajar gitu. Tanpa sekolah nggak mungkin. Dia merasakan sebagai orang yang zaman itu buta huruf ya, katakanlah tidak bisa membaca apa. Dia betul-betul karena bergaul dengan orang-orang yang melek huruf, dia merasa loh mestinya saya suatu saat harus punya seperti inilah gitu. Akhirnya mereka berpikir bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Karena kalau mungkin saya tidak begitu mengenal Pak Nyoman suasana betul-betul berkehidupan di tahun-tahun itu, tapi saya pernah menonton sebuah film di Laskar Pelangi itu, kalau tidak salah itu betul-betul diperlihatkan di situ bagaimana anak-anak sekolah itu sampai seorang guru sampai berperang dengan orang tuanya agar diizinkan untuk sekolah. Tapi ini berkebalikan dengan Pak Nyoman. Apakah ini unsur demografis yang Pak Nyoman tadi sebutkan, Titih itu? Apakah yang mendorong sehingga orang tua seperti itu? Kemudian apakah di tempat lain juga tidak berarti Pak? Saya lihat, saya kan lahir tahun 53 ya. Jadi saya ketika tahun 60 pra Gestapo itu kan saya sudah kelas 6 SD ya. Tokoh-tokoh di Denpasar itu banyak dari Titeh. Nah, ini menarik sekali ya. Ada orator yang hebat itu dari Banjar Titeh Kajo itu. Menarik sekali Pak. Jadi banyak tokoh-tokoh di politik itu, bahkan menurut cerita bapak saya, rukun pemuda-pemudi Titeh Rupti sekarang itu dulu sebelum merdeka itu namanya RUPI, Rukun Pemuda Indonesia. Jadi itu satu gerakan perjuangan sebenarnya. Nah ketika merdeka dia dijadikanlah RUPTI oleh Banjar Titeh itu bertiga itu. Di Balai Kukul Banjar Titeh itu pernah Ibu Mayor Metro berorasi katanya pernah, menurut bapak saya gitu loh. Jadi saya mendengar cerita. Jadi dengan demikian kita melihat suatu situasi lingkungan Titeh itu memang saat itu atmosfernya untuk perjuangan tinggi sekali. Tinggi hampir sekali. Semua banyak orang di Titeh itu veteran. Pejuang ya, banyak perempuan veteran di sana gitu.
Berarti dorongan mereka mengenal pendidikan, dorongan mereka mengenal, mereka tahu kemajuan, mereka kemudian memiliki nasionalis yang tinggi sehingga banyak menjadi veteran-veteran di Banjar Putih. Salah satunya adalah pemberdayaan pembelajaran diri kan, sekolah pendidikan itu yang jadi fondamen dari kehidupan ke depan kan. Ya itu yang saya dengar dari Bapak ya. Saya kan lahir 53, tapi saya sempat menikmati situasi yang sangat riuh sebelum 65 itu. Saya setiap hari menonton film dari dua kubu politik itu di Banjar Cite gitu loh. Chiang Kai-shek itu saya tonton, besoknya lagi film lain. Jadi saya nonton aja sebagai anak-anak kan. Tapi itulah satu situasi di mana situasi keterpelajaran itu sudah ada jauh hari sebelumnya. Iya betul. Di zaman itu Bapak memiliki kesempatan untuk melihat film-film. Film-film yang tidak saya mengerti. Kesenian-kesenian yang saya mengerti Janger yang dari merah atau dari hitam nggak tahu, nonton aja. Saya situasinya sudah ada polemik di otak mereka ya. Jadi kita imbas ke kita, apa itu? Kenapa ada Janger ngomongnya gini. Jadi ada semacam wacana politik sebenarnya sudah ada di sana pada waktu itu. Cuma kami kan tidak tahu karena masih terlalu dini. Pak Nyoman anak keberapa Pak Nyoman? Saya anak ketiga. Anak ketiga Bang. Anak ketiga. Berarti anak pertama kakak-kakak Pak Nyoman di bidang apa? Yang pertama dia sebenarnya suka musik. Yang pertama? Ya, tapi dia nggak berani masuk ke di Jogja yang namanya jurusan musik. Dia lari ke bank, sekolah bank. Tidak berani jurusan musik. Itu kan dia nggak berani main masuk di musik. Zaman itu kan tidak ada jaminan kesejahteraan ya. Sedangkan dia punya tanggung jawab keluarga yang besar Nah ya lari dia ke lebih cepat aku dapat duit ke ekonomi aja. Sesungguhnya dorongan seni di musik itu ada. Dia SMP sudah manggung di Pasar Amal Ganevo zaman Soekarno itu di muka BRI. Sekarang ada panggung untuk SMP 1 dulu kan. Nah dia sudah main band di sana gitu. Menarik Pak. Dan kakak kedua dia seorang guru tamatan IKIP Malang dia. IKIP Malang, pendidikan jadinya Bang. Perempuan ya, pendidikan, guru dia. Nah, melihat kondisi ini, kalau kakak pertama memutuskan tidak berani menerjuni bidang seni, kakak kedua kemudian bidang pendidikan, lalu apa yang kemudian mendorong Pak Nyoman berani sekali untuk terjun di dunia lukis itu Pak Di Nyoman? antara keluarga saya itu yang paling bodoh itu saya di sekolah. Karena zaman itu kan harus berhitung yang ini mendah atau gimana? Paling sulit itu. Apalagi gurunya bawa perhitungan kayak tibom itu loh, yang garisan bulat itu kalau nggak bisa tuh di gini, jadi kita sok aja. Padahal di rumah saya tuh kan kakek nenek saya dan saya kan pedagang buah. Kalau turun buah tuh saya menghitung semua tanpa ada cempok apa, cuma robek-robekan daun aja. Saya bisa menghitung, ini satu dokar turun buah berapa ini kali ini bisa. Tapi di sekolah 2 kali 2 nggak bingung gitu, ketakutan. Jadilah anak yang tidak pintar gitu loh. Betul. Akhirnya ya ada mungkin bakat-bakat seni itu menggambar, diajak juga oleh guru saya waktu itu hanya mengagungkan teman-teman yang berhitung waktu itu sangat dipuji ya. Jadi kita orang pinggiran lah, jadi kamu mau jadi tukang gambar gitu, disok gitu aja kita. Wah sampai di rumah nangis lupa, aku diginikan sama guru. Wah marah bapak saya itu, langsung cari gurunya, enggak boleh gitu Bu. Iya. Itu gitu. Iya, itu SD ya Pak ya berarti ya? SD. Kelas 1 SD itu loh Pak, Dek. Ya, jadi bayangkan ini, itu. Iya, rekaman kejadian-kejadian dengan guru ini kemudian yang lanjut membuat sebuah fondasi. Iya, bahwa saya harus mencari sesuatu yang bisa saya banggakan kan gitu. Jadi kalau kita terus bertarung di itu tidak kalah seru sampai di SMP ya mati-matian harus bisa lulus aljabar dan ilmu ukur itu, sampai malamnya melek-melek nyari guru itu gimana caranya dapat. Nah lanjut ketika tamat SMP merdeka lah saya karena ada sekolah seni rupa gitu. Iya di SMA ya Pasar Pak ya. Tahun
tahun 69 itu. Berarti Pak Nyoman sebetulnya ingin terlepas dari dari kekangan yang lari dari matematika ya Pak ya. Berat sekali itu. Ketakutan, bahkan sampai mimpi pun dikejar-kejar rasanya oleh ketakutan itu. Bahwa sadar kita nggak ada harganya di sekolah, bahwa kita nggak bisa apa-apa kecuali bisa lari, olahraga, ya gampang itu. Betul. Ya menggambar ya bisa, tapi menggambar pun nggak ada perhatiannya khusus. Nah ini kemudian begini Pak, itu kan dunia di saat itu yang si orang tua juga tidak ada di dunia itu, kakak pertama tidak berani. Apakah ada seseorang yang kemudian pernah Pak Nyoman ingat berkata bahwa kamu punya gambar yang bagus loh Nyoman, kamu harus atau memang benar-benar Pak Nyoman melangkah di kegelapan saja masuk di sekolah seni rupa? Bahkan ketika saya memilih jalur seni rupa di SMP itu, saya berbohong pada kakak saya yang pertama. Ini menarik ini Pak Nyoman. Ya, saya disuruh ngelamar ke SMA 1 kan. Ke SMA 1, sedangkan dia kuliah di Jawa kan. Bapak saya kan sudah menyerahkan ke kakak. Dia bilang kamu ke SMA 1 aja, nanti sudah SMA tamat kamu ke Asri di Jogja kan gitu. Ya pola pikirnya begitu kan. Iya betul. Saya pikir saya ngelamar ke SMA 1 aja. Dia kan enggak tahu. Terus dia pulang, gimana kamu enggak lulus gitu. Padahal saya enggak ngelamar gitu. Jadi kan jadi lebih baik begitu aja, enggak ngelamar enggak lulus kan. Betul. Lalu saya ke Sesri, selesai urusannya, lalu enggak dapat di sekolah mana aku. Kamu pilih sendiri sekarang. Nah, saya pilihlah sekolah seni rupa. Dan kebohongan itu sebetulnya hanya di awal. Kemudian orang tua menerima akhirnya Pak Geh, karena tidak lulus di awal. Mau tidak mau. Ya sempat berpolemik Pak ya, konflik juga sama bapak. Jadi dia tidak menginginkan, karena zaman itu berkesenian itu jangan dia tamatan seni rupa yang namanya masih kita peluncuran itu. Raksasa di Jakarta itu cari duit itu susah waktu itu. Siapa yang menjamin hidup masa depan zaman itu memilih dunia seni lukis itu? Jadi kita bisa hitung siapa pelukis di Bali itu bisa hidup dari kesenian itu tidak ada. Jadi suatu panutan bahwa akan menjanjikan sesuatu itu tidak ada. Tahun 50 jadi itu ketika Pak ya? Itulah para orang tua berpikir masa depan anak. Iya betul. Jadi ketika saya jadi orang tua lah, sekarang saya berpikir wajar mereka nggak memberi saya waktu ke seni rupa. Iya, menarik sekali. Pasti dia ingin anaknya jadi jaksa kan, jadi dokter, jadi insinyur kan. Iya. Nah, tapi ya itulah jalan hidup saya, jadinya nggak kesana ya. Jadinya begini, tapi akhirnya menerima juga. Karena memang kita tahu juga ya Pak Nggih, kalau mungkin di zaman saat ini doktrinasi orang tua kan tidak begitu sekuat zaman dulu Pak ya. Kalau di zaman ini mungkin ada kebebasan, mungkin di 90-an di mana anak bisa memilih jalannya sendiri, orang tua bisa memahami, dan jalan yang ada terbentang itu banyak sekali. Dan kemudian kemudian Pak Nyoman di ketika itu berbohong di awal, berteguh lurus, meskipun saat itu mungkin tidak ada sosok satupun di belakang Pak Nyoman yang kemudian berkata bahwa kamu di dunia lukis. Dan kemudian setelah masuk, apakah menyesal atau tidak Pak ketika sudah masuk dunia itu? Saya justru merasa mulai menemukan suatu kemerdekaan hidup. Setelah di Sesri saya betul-betul spot itu, saya betul-betul agak kalau di kalangan murid-murid itu mungkin sudah berani lah, paling berani mengambil keputusan. Sampai kalau teman-teman di Udayana itu belum ada kelayapan jam 12 di Pasar Senggol, kami Sesri sudah ada. Teman-teman di Udayana yang universitas belum ada kelayapan Pasar Renang itu nyeket. Kami jam 10 sampai ada seseorang melapor ke Ibu Made Kajang, kepala sekolah kami. Dia bertanya, "Bu, anak ibu sampai jam sebegitu masih saya lihat asik menggambar di Pasar Kerenang itu." Wah, besoknya ditanya oleh kepala sekolah Bu Made Kajang itu, "Nah, benar kamu?" "Ya Bu, saya mengerjakan sketch." Katanya sketch itu kan dasar dari kemudian sebagai pelukis Bu. Ibu itu tercengang, betul-betul kagum. Wah, saya bangga pada kalian berani sampai ini suasana Jogja. Suatu saat ajak saya ya, gitu guru saya itu. Wah, itu meledak saja di
murid kelas 1 sampai kepala sekolahnya ngomong gitu tuh kan. Berkaca-kaca lagi matanya Ibu Kajang itu seperti haru itu. Besok-besok aja Ibu ikut sket ya. Ibu kepingin kayak di Jogja lagi gitu. Wah, itu. Wah, ketemulah itu. Jadinya dengan ada Ibu yang demikian, ada lagi almarhum Bapak Poyan Kayo. Itu dua itu yang guru yang betul-betul inspirator sekali. Dia mensupport kami. Pokoknya kalau kamu berjalan di arah ini, kami dukung gitu. Menarik Pak. Tapi sebelum kita lanjut Pak ke berikutnya, saya mau flashback sedikit lagi ke belakang tadi mengenai dunia di mana Titih itu ada dalam sebuah lingkungan yang memiliki visi maju ke depan dengan lingkungan yang menggambarkan pendidikan kamu harus keluar, pendidikan kamu harus mengenyam lebih jauh dan lebih ke depan lagi. Betul. Dan ternyata Pak Nyoman menonton televisi di Banjar, melihat begitu majunya ke depan, dan Pak Nyoman stuck di Denpasar, di Sri. Itu tidak ada pergulatan di dalam Pak Nyoman. Tidak ada pergulatan sedikit melihat begitu ke depannya Pak Nyoman berpikir, dan kemudian ada kecelakaan sedikit. Itu kan masalah juga tanggung jawab seorang anak kepada seorang ayah yang waktu itu tahun 72 Bapak harus diamputasi kakinya. Diamputasi karena ada kanker enggak tahu saya sakitnya. Tahun 72 menjelang saya harus pergi sesungguhnya mau berangkat ke Jogja itu jadi amputasi. Jadi ada sebuah pilihan. Bapak saya bilang aja tiket hanya satu saja sekarang itu. Jadi kakak saya sudah semester 2 waktu itu di Malang yang perempuan. Jadi itu sebuah keputusan yang paling berat bagi saya. Jadi inilah yang kamu berani mengambil suatu sikap dengan kakak kamu, menentukan masa depan kamu bagaimana. Jadi hanya satu tiket untuk ke Jawa. Satu tiket Pak ya. Saya bisa hidup dengan ijazah saya Pak, tapi kakak saya nggak bisa. Dia harus selesai kuliah sampai sarjana muda, bekerja. Sebuah pengorbanan Pak ya. Jadi itulah kakak saya yang saya harus dukung lanjutkan pengorbanan dengan cara apapun untuk selesai. Dan dia menurut pikiran bapak saya, seorang perempuan seharusnya memiliki pendidikan tinggi sehingga di kemudian hari di rumah, di keluarganya dia mempunyai suatu pandangan untuk mengasuh anak-anaknya kemudian gitu. Kakaknya Pak Nyoman ini perempuan yang nomor 2 ini. Perempuan dia. Luar biasa. Ini menarik sekali Pak Nyoman. Bahwa apa kemudian yang dikonsep oleh seorang bapak dari Pak Nyoman Wirata itu adalah perempuan harus tinggi sekolahnya agar kemudian dia bisa melanjutkan berkembang di keluarga tempatnya nanti. Karena kita ketahui bersama bahwa kehidupan di Bali seorang perempuan biasanya menikah dan selesai dan berkehidupan di keluarga yang lain. Dan justru prinsip membawa nama keluarga ke keluarga lain ini dibawa oleh ini kebetulan agak berkebalikan dengan kondisi-kondisi saat ini ya, di mana kita lebih memfokuskan pada laki-laki. Ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama ya Pak Nyoman ya. Itulah yang saya kagumi dari mereka. Mereka orang lahir dalam situasi yang sangat sulit tapi punya visi ke depan tentang anak-anaknya itu. Pengorbanan seorang adik, seorang Nyoman Wirata untuk kakak perempuannya. Boleh begitulah dianggap pengorbanan. Tapi kakak kan perempuan juga kita sudah harus mengambil suatu keputusan berat kan. Menarik sekali. Itulah jalan yang harus ditempuh gitu loh. Apakah kemudian pengorbanan ini membawa Pak Nyoman kepada keputusan setelah dari Asri ini SMA ya Pak ya? SMA, Sesri. Sisri ini SMA. Apakah kemudian Pak Nyoman harus berhenti di situ ataukah harus melanjutkan pengorbanannya tidak dengan berkuliah lagi di tingkat berikutnya seni rupa? Saya sebenarnya punya peluang karena testing saya lulus di Universitas Udayana. Saya lulus di testing Udayana. Tetapi pada waktu itu terus terang kayak
orang-orang muda itu punya suatu keangkuhan tersendiri waktu itu. Saya ingin bekerja di kesenian aja. Saya ingin mendapatkan sesuatu dari lingkungan kerja gitu loh. Jadi kuliah itu kan harus ada biaya, Dek. Biaya dan waktu. Bapak saya harus pensiun segera kan karena amputasi, jadi saya harus mengambil suatu tanggung jawab untuk adik-adik. Iya, untuk adik-adik lagi 4 itu lagi. Sebuah pengorbanan berikutnya Pak Nyoman. Harus berpikir tentang tanggung jawab ke depan bagaimana mereka ini, tidak bisa kita individual gitu. Kalau saya individual ya saya kuliah aja, adik saya telantarkan. Biarkan begitu saja. Ya, tapi ya dengan kondisi ke dunia seni lukis saat itu sangat tidak menjanjikan apa-apa, tapi saya coba teruskan aja. Dilanjutkan aja, coba demi aja adik-adik ya, Pak Nyoman samping berikutnya. itu nggak ada suatu pegangan apalagi, saya cuma merasa mampu di itu. Nah, bekerjalah saya di bidang kesenian serabutan, yang penting di kesenian, baik itu reklame, poster, taman, ilustrasi, membatik, semua saya pernah kerjakan. Jadi kerja serabutan itu pernah saya lakukan di kesenian. Dan memang tanpa jaminan bahwa dunia itu memberikan penghasilan yang sepadan ya Pak ya. Bahkan menyedihkan sekali zaman itu, proyek thank you kan banyak sekali ya. Misalnya buat poster yang besar sekali waktu itu, udah kita lelah bekerja, tahu-tahu besoknya wah ini uang bensin lah, terima kasih begitu. Bayangkan. Nah, dengan keadaan begitu saya berpikir kalau ini dilanjutkan entah berapa tahun akan tumbuh kesadaran profesional demikian ya. Iya. Nah, lalu saya sampai, tapi saya pameran sampai tahun 78. Saya pameran di Bali Beach untuk dapat 78 kesempatan ya. 7879 itu. Itu berapa tahun setelah tamat SMA, Pak? Oh, 72 saya tamat SMA. 72 ya, Pak ya. 72. Jadi saya bekerja di kesenian melukis 7 tahun ya, Pak ya. Kemudian masuk ke pameran. Ngacung di Ubud itulah. Kayak apa kita jadi bawa lukisan ke Arsop, kadang-kadang dibeli, kadang-kadang tidak ya. Nah, lalu saya punya kesempatan pameran di Bali Beach. Teman punya izin tapi nggak mampu mengisi, ketika saya bisa masuk, saya masuk. Nah, di sana saya punya optimisme lagi bahwa ada yang menghargai suatu karya saya. Ada orang asing yang memborong karya saya banyak sekali waktu itu. Ya, borong ya, sampai ke rumah dicari semua sket-sket di yang tidak masuk akal itu, saya mana lagi gitu. Saya ambil ngawur aja sket-sket stensil di bawah kolong yang gila-gila kan, sket kayak Conte itu. Betul. Dipilih sama dia, diseleksi, set. Besok saya kembali ke negeri saya, dia bayar, saya nggak ngitung, dia kasih uang segitu. Ini sebetulnya sudah melihat suasana dunia lukis yang berbeda ya, Pak ya. Agak tumbuh. Sudah bertumbuh. Ya. Tapi kelas-kelas tertentu aja ini berarti yang saya kan kelas pelunco waktu itu. Iya. Kelasnya sudah mapan itu ya. Jadi realis waktu itu mapan baru bisa saya untung-untung aja, meniru masih sedikit, masih belum punya ciri lah. Jadinya masih kesana kemari, gaya ini kita coba-coba gitu. Ya, tapi ada optimisme juga ketika saya diberi spot oleh pameran itu. Lalu dia mengatakan, kamu kalau terus melukis dengan kertas, kamu tidak akan bisa berkembang di Indonesia. Kalau di negeri saya kamu berkembang, karena di sana lukisan kertas senang mereka, tapi di sini enggak. Kamu harus berubah ke kanvas, saya bilang gitu. Nah, saya mulai coba-coba, tapi gagal terus karena waktu itu saya kena emah juga, jadi tidak boleh kena land oil, cat minyak itu. Setiap mau mengambil cat minyak itu mau muntah itu. Ya, jadi problem lagi kan. Betul. Harus melukis pakai cat minyak. Tapi kemudian Pak Nyoman alergi dengan dada, sakit dada kan. Itu 3 bulan berat sekali itu. Mau melukis nggak bisa karena masalah itu. Nah itu. Ini kemudian menjadi sebuah perjalanan yang menarik, Pak Nyoman. Ketika kemudian
dalam kurun waktu 5-6 tahun ini Pak Nyoman sudah masuk ke dunia pameran di Bali Beat. Ya. Dan kenapa kemudian justru Pak Nyoman jadi guru, Pak? Iya. Itu gimana itu ceritanya Pak Nyoman? Tahun 78 itu padahal kita tahu bersama guru di zaman sekarang juga kita masih dalam tanda petik ya Pak ya. Tahun 78, 79, 80 ada mulai ada booming tapi belum bagus juga. Ada kepastian bahwa kita dapat bertahan. Saya sebenarnya hanya tujuan saya jadi guru tuh menjaga ruang ekspresi saya agar tetap bisa melukis. Dengan menjadi guru, ruang ekspresi. Ya, ruang ekspresi saya harus ini jaga. Menarik sekali. Saya harus mengorbankan dulu bekerja di seni lukis karena tidak mendapat kemajuan apa-apa. Saya hanya bisa menggambar. Kalau laku ya senang, kalau tidak laku ya sedih kan. Jadinya persoalan itu aja kan. Jadi tidak ada perkembangan apa. Tidak ada perkembangan apa. Saya melihat lukisan-lukisan lain kok sedih sekali. Saya teman di Jogja saya lihat koleksi-koleksi, wah kapan saya bisa lepas seperti ini. Nah saya akhirnya mengalami sakit itu ya, seorang dokter menyarankan kamu harus berhenti melukis dulu gitu. Ini saran dokter waktu itu Dokter Heki Manansang namanya, yang praktek di sana. Dia meriksa saya. Kamu di jam terakhir aja ya saya periksa, kita ngomong gitu. Oke Pak. Terus bilang kamu harus berhenti. Ini berbahaya mah kamu ini. Kalau kamu tidak berhenti, saya tidak jamin kamu bisa sehat. Kamu cari profesi yang ada kaitan dengan kesenian tapi tidak main di chat gitu. Gimana caranya? Jadi guru aja kamu gitu. Nah, kemudian juga Pak Rusli Hakim waktu itu juga saya pameran sket, dibeli oleh beliau sket saya satu. Dia bilang, Nyoman jadi guru man gitu. Itu beliau. Karena beliau kan lebih dulu mengenyam bagaimana sulitnya di dunia lukisan. Padahal beliau termasuk orang yang bagus secara pasar beliau tuh. Tapi beliau merasakan juga betapa beratnya perjuangan kamu jadi guru tuh. Nah, tahun entah bagaimana saya pas pameran di Bali Beach itu SK saya datang gitu loh. Jadi ada pilihan lagi, keputusan mana saya ambil. Padahal orang yang membeli karya saya itu memberikan saya, kamu pergi ke negeri saya, ini uang untuk paspor, ini untuk ini. Dan itu Pak Nyoman tinggalkan untuk SK guru tersebut. Akhirnya saya harus mengambil keputusan lagi. SK saya datang kan. Yang mana? Ya, lalu tadilah naik ke lantai 10 di HBB itu. Saya harus merobek yang mana ini. Saya pilih robek aja alamat yang akan mengantarkan Pak Nyoman ke luar negeri. Saya robek luar aja negeri ya Pak. Luar negeri waktu itu. Dia seorang antropolog itu. Demi guru. Saya mikirkan belum tentu juga saya akan berkembang di sana walaupun di negeri orang ya. Apakah kemudian Pak Nyoman merasa itu sebuah pengorbanan atau kemajuan lalu? Enggak, saya enggak pernah mengatakan itu pengorbanan, biasa-biasa saja. Enggak ada rasa semacam bahkan itu adalah keputusan yang tepat saat ini pun. Saya Pak Nyoman berpikir. Pertama kesehatan kan. Pertama kesehatan. Kedua, paling tidak saya punya satu kepastian bahwa ada honor gaji yang saya dapat. Betul. Penghasilan dapat sesedikit apapun. Ya. Baik. Wow, luar biasa. Waktu itu kan kita sudah terpengaruh karya Anwar kan, sedikit kerongkongan basah lah gitu loh. Jadi kan sebelum begitu. Kita beralih ke situ Pak. Jadi perjalanan Pak Nyoman ternyata panjang sekali. Jadi masih beberapa step lagi ke belakang lagi. Tapi sebelum itu Pak, kita lemparkan dulu nih kepada teman-teman yang hadir di sini, ada Muda Wijaya, Sulis Gingsul, Pak GM, Ari Suharsani dan Ari Antoni. Mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan ke Pak Nyoman. Kita ini dulu, kita baur dulu. Kalau tidak kita akan lanjut lagi ke kehidupan Pak Nyoman yang berikutnya setelah dimasuk ke guru ini Pak. Bagaimana teman-teman? Kita lanjut dulu ya, masih belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan Pak Nyoman. Oh ya, ya. Boleh nggak bertanya? Boleh, silakan. Ini interaksi. Menarik, silakan menarik ya. Kalau dulu kan katanya menjadi penarik itu kan harus ada tempat kayak itu ya. Apa namanya? Tempat kalau kan disebut. Iya.
menari atau regional kan Pusat kebudayaan ya, turis sebagai pusat kebudayaan. Regional kan. Nah, di dalam sekarang ini kan dalam dunia kesenian itu kan apa namanya? Orang mudah sekali menamakan gitu kan. Sekarang baru nulis puisi, wah udah penyair gitu. Apalagi media sosial. Iya. Apa saya orang menanyakan tanpa harus ada bukti bahwa mereka berkompetisi kuat. Proses ya. Proses kreatif itu kan karena kalau melihat sesuatu dari yang diucapkan betapa beratnya untuk menjadi seorang original. Betul. Hanya sekedar menari di ini aja udah ini. Sing di Banjar menari nih gitu. Iya. Tapi langsung ke sama seperti modelnya saya juga punya pengalaman begini ketika saya tahu bahwa ada seorang Julima, seorang pengawi gitu, penulis apa dia menulis sebuah hikayat Nabi. Kemudian dia sudah dianggap bahwa namanya sudah di Leiden gitu. Oh. Gitu. Oh. Itu dari Kecicang gitu. Namanya Sobok. Kecicang. Iya. Itu Iya. tahu gitu. Ternyata seorang pembaca naskah apa hikayatnya sudah itu loh. Bagaimana Paman ngeliatin generasi saat ini misalkan bisa memberikan masukan misalkan. Ya, oke. Melihat apakah itu sebuah ini supaya kita tidak apa Iya. bangga terhadap ini. Ini konten ya, kalau Pak GM bilang konten tadi penyair lah. Iya. Oke, pertanyaannya. Jadi ini adalah pendapat menanyakan pendapat Pak Nyoman dengan situasi itu, nggih. Kita simpan aja dulu pertanyaan itu. Kita simpan dulu nanti mungkin ketika kita masuki sesi apa namanya proses kreatif kita masuk ke saya lempar pertanyaan itu ke Pak Nyoman. Ada di terakhir. Oke. Jengki, silakan. Pak Jengki Sunarto. Tadi ada hal yang menarik Iya. ketika lukisan Beli Nyoman diborong oleh Betul. Ya. itu tahun berapa tuh mungkin? 78. 78. Ya, Saya sudah 78 tadi, Pak, ya? saya 78 79 itu lah 78, kira-kira. Dan Sekitar. zaman itu kan itu luar biasa ya, karena di mana pelukis-pelukis lain belum laku, mungkin itu sulit laku, tiba-tiba dapat koki besar. Betul. ikan Luar besar biasa. ini diborong dan ada uang belasan juta waktu itu. Apa yang Beli Nyoman lakukan dengan uang sebanyak itu? Menarik Enggak. sekali. Uangnya, Pak. Enggak sebesar begitu sih. Enggak sebesar Luar begitu. besar gitu ya Jengki ya. Karena kita dulu, karena banyak teman-teman seni lukis yang zaman-zaman 70-an kayak adalah beberapa di Ubud, di Samur, yang ketika dia dapat uang banyak dari jerih payahnya, hampir tidak jelas untuk mabuk sama teman-teman. Karena ada nggak pikir-pikir untuk investasi? Wah, iya Pak Nyoman, ini menarik ini. Bahwa mengenai sebetulnya ketika itu apakah Pak Nyoman sudah berkehidupan berkecukupan ketika Pak Nyoman masuk di dunia di mana lukisan Pak Nyoman disentuh oleh buyers. Silakan Pak Nyoman. Pertanyaan dari Pak Pada Jengki Sunarto. waktu itu harga lukisan tidak begitu tinggi. Tinggi, apalagi untuk saya yang masih betul-betul merasa peluncu ya. Jadi kalau saya itu bergabung dengan waktu itu sekarang gini, senior saya itu yang berkelompok tuh di Sanggar Kamboja itu senior saya itu sebenarnya. Murah Gede Pemecutan, Rako Swasto, Bapak Lotro. Nah mereka punya Agung Swandi almarhum di Pantai itu ya. Mereka punya harga yang tinggi sekali. Jadi benar Jengki bilang kalau diborong sampai demikian itu pasti dia punya uang banyak karena harganya tinggi sekali. Ukuran kanvasnya besar kan. Saya hanya kertas HVS berapa sih itu? Berapa sih harga sebuah sketch sekarang aja? Anda tahu sketch saya berapa harganya? Kalau dibeli 20 belum bisa beli skuter gitu, belum bisa. Jengki puas Jengki ya. Nggak bisa. Sebuah sketch selalu dihargai kelas 2. Hanya pada waktu itu saya merasakan bahwa sketsa itu bagi mereka ada satu golongan tertentu di dalam pencinta seni itu ada yang memang senang. Persis ketika saya juga pameran di Campuan Galeri di Ubud ya.
ketika itu dia bilang juga seorang pelukis Jepang, itu tidak akan bisa hidup di sini dengan kertas gitu. Kalau di negeri saya ya Anda bisa berkembang. Ya. Tapi di Indonesia lukisan kertas sampai sekarang Jeki pasti tahu. Lukisan kertas di pameran, oh ini bahannya kertas nggak? Gitu. Ya bahannya apa ini ya? Kanvasnya jenis apa ya? Catnya apa ya? Masih begitu mereka. Iya. Nah, jadi bayangkanlah ketika saya menjual sket di Hotel Bali Beat dengan kertas yang sekedarnya, kadang-kadang dia mungkin juga ada kreasinya sedikit juga, orang itu tidak tahu atau orangnya itu utusan dari siapa itu bisa menghargai. Ya tapi saya waktu itu sempat memperbaiki sanggah saya gitu loh. Ya kan Ada menarik kan? Iya menarik, ya, luar saya biasa. kembali ke wah ini rezeki untuk yang di atas ngatur saya ini, saya perbaiki. Jadi akhirnya mungkin kita melihat ke situ Pak Nyoman Ya, bahwa ya. seorang Nyoman Wirata harus hadir sebagai guru. Ya, Seorang Nyoman Wirata harus kemudian membagi ilmunya. iya. Ketika seorang Nyoman Wirata mungkin ke Cina, keluar negeri, kemudian berkehidupan yang lebih berkecukupan, kita tidak bersama beliau Tapi saat ini. kan belum tentu juga kan. Iya. Banyak Jadi teman, ini berkah buat kami, Pak. banyak teman Iya, saya berkah di buat luar kami. negeri jadi Iya. kiri dikejar-kejar kan. Ini berkah Banyak. buat kami. Istilah Bali Iya. pergi bojong tekane lutung pada. Iya. Ya belum tentu, jalan hidup nggak bisa deh gitu deh. Iya. Nggak bisa kalkulasi. Lalu Bisa. Pak Nyoman, jadi tadi sudah ada pertanyaan dari Wayan Jengki Sunarte. Kita sudah sampai di ketika Pak Nyoman masuk dunia sebagai guru. Nah lalu kemudian apakah ini kemudian yang mendorong Pak Nyoman masuk ke dunia sastra ketika Pak Nyoman menjadi guru? Enggak juga. Saya sebenarnya masuk ke dunia sastra tuh jauh sebelum saya jadi guru, bahkan Jauh sebelum jadi guru Pak Nyoman. Saya tahun 75 sudah nulis puisi sebenarnya. 75, tapi Sebelum kan Bali Beat Pak Nyoman ya berarti ya. Ya seperti yang Mudo bilang itulah, masih remaja-remaja ya, sajak-sajak dari misalnya zaman itu kita kan untuk mendapatkan sebuah puisi dari sebuah buku kan sulit sekali. Di Denpasar toko buku berapa sih? Bahkan ada toko buku Gunung Agung dan lainnya tidak ada menjual buku puisi satupun. Akhirnya kita mendapatkan satu apresiasi atau semacam hubungan puisi dengan lagu-lagu pop. Misalnya lagunya Lagu Trio pop. Bimbo. Iya. Misalnya lagu Barat Blowing in the Wind. Itu kan puisi itu. Ini menarik Pak Nyoman. Iya. Sebelum ke sana Iya. Pak, sebelum ke sana. Sebelum kita berpikir bahwa teks itu adalah puisi, itu kan itu mungkin pemikiran yang maju sekali. Iya. Ketika tahun 75, seorang Nyoman Wirata yang kemudian ada di dunia lukis, dan Pak Nyoman sampaikan juga bahwa Saya menulis menulis citra anak-anak untuk di Bali Pos dapat honor kan. Jadi membuat cerpen, saya buat cerpen juga dapat duit kan. Menarik. Jadi ada semacam janji bahwa itu menghasilkan sesuatu. Ya artinya kita mendapatkan sesuatu dari aktivitas kita di kesenian cukup menarik untuk bertahan aja. Jadi ketika kita diberi honor, kita ya seperti kalian-kalian juga ketika diberi harapan oleh sebuah media massa kan lebih support kita. Ya. Lalu Mundur dikit. Ya. Saya mau cari ini di titik kemudian Pak Nyoman menghasilkan karya sastra mungkin Pak. Tadi Pak bilang cerpen, tadi puisi. Yang mana lebih dulu Pak? Puisi atau cerpen? Enggak tahu saya. Yang pertamanya Pak, yang pertamanya. Wih lupa saya. Tapi ada citra anak-anak. Saya juga Ada cerita anak-anak. Nggak ingat itu. Bapak pelukis, Bapak melukis di jalanan, Bapak hidup di jalanan. Saya Bapak bikin sketsa. Iya, sketsa di jalanan. Pos jalanan itu. Puisi. Puisi. Saya pikir itu yang ini menarik duit. sekali. Yang ini dapat duit waktu itu. Ya, dapat duit. Bahkan sastra dapat duit dibandingkan juga dengan lukisan saat itu. Saat itu kesulitan karena lukisan saya buruk waktu itu, kacau ya. Jadinya kayak kalau saya sebenarnya kalau saya mau mandut pada guru senior saya, seperti ke swasta atau teman-teman senior lain,
tentu saya akan jadi pelukis realis gitu loh. Oke. Baik Pak, pertanyaan saya berikutnya, saya masih seputaran itu, belum kebongkar sedikit Pak bagian itu. Apakah Bapak ada teman yang kemudian datang, seorang penyair sastrawan, wih dapat uang loh saya dari ngirim ini, oh ih manpis ya gitu. Jadi ikut gimana Pak terjadinya ketika seorang pelukis Nyoman Wirate menulis? Karena mungkin di SMA, mungkin di SD tadi Bapak bercerita di matematika, kemudian Bapak kemudian melukis. Saya tidak melihat jejak tulisan di situ. Saya tidak melihat jejak menulis tulisan. Itu cuma suatu mewujudkan aja. Saya kan punya latar seperti cerita tadi, Bapak saya kan juga bercerita tentang sastra. Jadi hubungannya di sana ya. Iya, baik. Jadi ketika merasa menguasai bahasa keluar semua itu keluar. Berarti di situ berarti Pak nggih. Jadi itu hubungannya. sebuah mekanika di keluarga Pak Nyoman gitu yang bercerita tadi, itulah kemudian yang membentuk kisah di pikiran Pak Nyoman. Tinggal membahasakan aja kita. Dan kemudian lahir dalam bentuk tulisan seketika saja. Cerpen apalah gitu. Luar biasa. Jadi itulah sebelum menjadi guru berarti Pak Nyoman nggih. Sebelum tahun 75 ke atas. 76, 77, 78 saya masih melukis, membuat cerpen. Waktu itu Pak Taro yang jadi redakturnya. Pak Taro. Kita setelah kemudian Pak Nyoman di SMP Pak, kemudian mengajar melukis berarti Pak nggih di SMP. Seni rupa. Waktu itu bukan melukis, bidang studi ya. Menggambar dan menggambar gitu, tapi itu kesenian gitulah, kesenian. Jadi saya memegang di seni rupa aja, tapi istilah itu belum seni rupa gitu. Bertemulah Pak Nyoman dengan sang mantan saat ini berarti Pak. Belum bertemu. Jauh kemudian masih jauh. Dia masih belum lahir barangkali itu. Dia kan belum masih SD, saya sudah jadi dia SMP, saya jadi guru gitu. Belum gitu. Gimana Pak? Cerita kesananya. Kemana ini? Iya, cerita bertemunya ibu. Gitu. Itu ceritanya juga ketemunya sastra. Dia kan skripsi kan. Ini kan kita ketemunya dia kan menulis puisi ya. Jadi mungkin teman-teman juga kita tidak mengenal wajahnya tapi mengenal karyanya. Tiba-tiba ketemu teman kok rasanya kita pernah berkenalan lama sekali gitu loh. Ya, saya banyak dengan Abbas tuh saya tidak kenal sebenarnya. Ketika ketemu dapat juara ya, dia dapat juara, saya dapat juara sama Sondi, seperti berteman lama gitu. Ketemu, oh kamu ya, wah akrab, langsung Abbas yuk ke rumah saya, mau Abbas dulu. Jadi suasananya begitulah kita dengan teman, seperti Dimas dengan saya itu. Seperti kita sudah mengenal lama padahal kenalnya baru kemarin kan, akrab. Nah inilah terjadi. Tahun berapa itu Pak? Pertama kali bertemu dengan pertama sekali Bapak berjumpa. 83 ya Pak ya. 83 itulah. 4 tahun setelah Bapak jadi guru. Iya, 4 tahun setelah Bapak jadi guru. Terus dia lebih cepat, dia lalu menulis skripsi. Karena masih hubungan sastra. Lalu menulis skripsi. Lalu dia bertemunya di lingkungan sastra atau ada sebuah perkumpulan? Enggak, di sastra kayak di Fakultas Sastra. Enggak, di Bali Pos itu, yang Gerda Grudog itu. Di Bali Pos. Iya, jadi Bali Pos kemudian sudah menjadi tempat Gerda Grudug seniman. Tahun 80 kan Humus sudah di sini kan. Udah redaktur kan. 80 Humus sudah redaktur. Jadi kita feedback mundur lagi Pak. Iya, seorang Umbulan Duparanggi, ya. Sudah 80 beliau sudah ada di sana mengganti Pak Taro. Nah, sanalah saya ketemu dengan beliau. Karena saja saya dimuat. Saya kirim waktu Pak Taro jadi redaktur. Pak Taro ganti oleh Bapak Umbu. Bapak Umbu mendapatkan puisi saya di meja itu lalu dimuat oleh Pak Umbu. Puisi saya yang Rumah judulnya.
Berarti tahun 75 ketika puisi Bapak dimuat itu adalah redakturnya Pak Made Taro. Iya. Tahun 75 itu. Taro, ya. Baru Pak Made Taro lah redaktur sastra di Bali Pos. Ini kami juga. Iya. Kira-kira luar biasa ya. ini. Saya sih enggak akrab sekali dengan lingkungan koran waktu itu, cuma sebagai peluang luar. Betul. Saya rasa Pak Taro lah yang ketika itu menjadi redaktur, seingat saya ya. Seingat mungkin Pak ada teman-teman, mungkin nanti Pak bisa Sukado enggak tahu saya, tapi Pak Sukado juga Pak. Ya, kemungkinan ya, saya enggak tahu, tapi Pak Taro saya ingat pernah menulis sebuah kritik terhadap cerpen saya. Ya, dia saya waktu itu kita kan ya kayak anak muda sok-sokan pinter lah ya bikin cerpen aja. Lalu Pak Taro, tolong cerpen yang sederhana itu lebih menarik gitu. Saya ingat sekali kata beliau tuh, gimana sederhana itulah susah sekali ya. Sedangkan kita kan waktu muda energi kita kan tinggi sekali ya. Meluap-luap. Kadang absurd ya, apalagi masuk paham-paham karya-karya asing itu kan. Horizon waktu itu udah saya masuk itu, Horizon yang masih stensilan itu udah saya baca. Jadi di sana sudah puisi Bapak sudah masuk. Enggak. Sudah dunia Horizon sudah ada. Sudah ada di kehidupan saya. Jadi saya baca tahun berapa ya, itulah 75 80 itu. Sebelum Pak Sebelum 80 ya. Saya sudah membaca Horizon waktu itu. Nah, dari sana kita melihat cerpen-cerpennya itu ada secara sustra waktu itu saya ingat itu. Siapa yang cerpenis yang meninggal yang kayak Sufi itu siapa? Iya. Itu saya baca ya. Menjadi ini. Itu ya. Kemudian ada Danarto. Itu saya suka sekali. Lalu sajaknya sebagai Sastrowardoyo. Iya. Ayep Rusidi itu baik. Para raksasa itu kita baca. Bayangkan waktu muda kita membayangkan bisa membuat cerpen seperti itu. Kacau tak kita kan? Ya. Aduk gitu. Nah, ini proses kreatif berarti Pak. Proses kreatif kita geser dulu. Nanti kita bahas proses kreatif Pak seorang Nyoman Wirata di dunia sastra. Kembali lagi ke tahun 83 Pak. Ya. Ketika itu Bapak bertemu dengan Ibu Alit Esrini Pak. Bagaimana kami akrab ketika dia mulai menulis skripsi untuk S1-nya. Dia bingung tentang apa yang dia bahas itu. Saya ingat pada waktu itu saya melukis di atas kertas, masih belum sembuh sekali dari mah itu, dari cat minyak itu sampai kertas pakai penilek yang sekedar melampias saja. Saya melukis Dewa Ruci pada waktu itu. Dewa Ruci tapi dengan gaya kayonan itu saya rubah stylenya dengan tameng Kalimantan gitu. Jadi saya coba bermain-main gitu, masih bebas, masih kacau gitu. Nah, dia tidak menemukan apa yang kamu bahas untuk skripsi kamu gitu. Bingung dia gini. Lalu dia melihat tulisan saya, ini apa ini? Oh, ini tentang eksistensialisme. Saya bilang gitu kan. Ya, seperti sosok pintar lah gitu ya. Karena ada gadis kan sosok pintar. Ya. Jadi ini eksistensialisme. Oh, apa ini Dewa Ruci? Lalu saya citrakan ya seperti pengalaman bapak saya menceritakan, saya ulang lagi bahwa ini. Loh. Dia tertarik. Eksistensialisme itu apa? Dia mencari buku-buku terus sendiri dia, tentang eksistensialisme. Lalu ketemu lagi ya, bahas apa? Lalu saya sodorkan bersama itu, mereka juga, saya mau cari novel itu. Novel waktu itu ada apa itu novel yang, tapi dia bingung juga. Tapi ada eksistensialisme yang bagus. Coba cari Hemingway, saya bilang gitu. The Orphan on the Sea, dia bilang gitu. Nyari dia. Nah, di sanalah kita komunikasinya makin akrab. Tidak ada suatu situasi yang kayak pacaran itu belum. Masih situasi kreativitas. Tentang masalah eksistensialisme. Lalu dia memerlukan buku. Saya berikan J. Sumantri banyak buku-buku filsafat. Saya kebetulan dapat ke Jogja waktu itu beli Bulawa kan. Saya kasih ini buku filsafat semua. Saya punya banyak buku filsafat Trijakara, saya kasih dia. Lalu
kurang juga, saya ajak ke Pak Tustedi ke Karangasem, gandeng dan udah bebek yang untung tidak pernah mati di jalan itu. Saya minta, Pak, ada ndak ke arah ini? Oh ada, kasih buku. Pak Usadi Wiratnayo juga doktor filsafat itu. Ini dalam usaha mendekati Bu Alit. Enggak, artinya kasih buku banyak sekali. Enggak, ada motivasi untuk apa namanya, itu proses. Tidak ada gambaran. Oh, tidak ada gambaran itu sama sekali. Tidak ada gambaran itu hubungan itu. Ini hanya proses kreatif aja. Betul Seperti sebuah satu proses kreatif. keinginan Sastra itu gimana? Saya ingin melihat juga sebuah ujung apa yang akan terjadi dari skripsi itu. Gitu. Sebab ini kan menarik. Betul. Sastra. Nah, lalu dia gini, lalu diuji oleh gini, setelah diuji lagi dia balik ke saya, ini loh dibantah gini-gini. Oh, ini sinopsisnya kacau, kamu jangan beropini, selesai kan gitu. Wah, marah lagi kan. Iya. Ternyata Pak Nyoman punya andil yang besar dengan skripsinya seorang ahli tes ini. Teman diskusi. Ini saya baru tahu. Teman diskusi ya. Teman diskusi. Itu menariknya. Betul, jadi akhirnya dia ada pembimbingnya, seorang profesor, senang dia dengan orang mengambil sastra dan dia sangat senang ketika mengambil tema itu. Nah, ini dia lulus terbaik dengan nilai A kan. Nah, setelah itu dia nulis puisi, kita nulis puisi. Nah, barulah sebuah kuncup mulai mekar gitu. Itu ya tentu dengan semangat gerilyawan kayak orang Palestina kan, jadi gerilya. Baru tekunnya Pak setelah itu Pak. Jadi prosesnya begitu, nggak ada apa. Oh ya, kalau kita bicara romantisme itu nggak remaja banget lah artinya. Jadi kita sudah masuk ke wilayah proses kreatif. Mulai dia tertarik pada buku saya, dia juga membawa buku, artinya kita diskusikan itu. Berarti itu tahun 85 ya Pak ya? Sekitar Bu Alit tamat dari 83 84 gitu. Tamat dari ini Pak ya. Nah, apakah kisah dari seorang Nyoman Wirate yang waktu mau SMA berani membohongi orang tua yang Pak Nyoman kakaknya bahwa saya ingin masuk di di seni rupa, dan kemudian begitu berani merobek sebuah kertas yang seharusnya Bapak pergi ke Cina. Apakah ini juga kemudian yang mendorong Pak Nyoman begitu beraninya untuk membawa Bu Alit ke rumah, memperkenalkan ke orang tua? Oh gini ya, ini prosesnya. Ada ketakutan atau kebimbangan? Enggak, saya waktu itu tidak ada rasa ketakut apa, berani juga enggak. Tapi ini Alit punya suatu cara berpikir yang unik itu. Oh ya. Dia mendatangi bapak saya. Bapak saya melukis juga, melukis wayang pada waktu dia sudah pensiun kan, lukis wayang. Dia di sebelah bapak saya setelah tamat dari kuliah. Bu Alit berkunjung. Oh, setelah tamat kuliah. Oke. Masih belum wisuda gitu lah ya. Jadi berkunjung ke lihat bapak rumah. Saya melukis, saya tertarik, dia lalu melukis, bapak saya melukis